Beryl adalah seorang pendekar pedang paruh baya yang mengelola sebuah dojo di tempat terpencil dan menjalani kehidupan yang damai. Suatu hari, saat ia sedang berlatih, ayahnya menoleh kepadanya dan berkata bahwa ia benar-benar berharap memiliki beberapa cucu untuk diasuh. Sudah bertahun-tahun sejak Beryl mengambil alih sebagai instruktur di sini, tapi ia masih saja belum memiliki pasangan seperti sebelumnya. Beryl berkata bahwa ia terlalu sibuk dengan dojo keluarga untuk memikirkan soal memiliki anak, tapi ayahnya tetap ingin ia setidaknya mencoba. Ia bahkan menyarankan agar Beryl mencoba membimbing salah satu murid perempuannya agar bisa menikah dengannya. Namun demi alasan etika, Beryl menolak. Dojo ini telah menjadi milik keluarga Beryl selama beberapa generasi, dan sejak mengambil alih dari ayahnya, ia telah bekerja dengan tekun sebagai instruktur di sini. Dulu ia pernah bermimpi mencapai hal-hal besar, seperti menjadi master pedang yang terkenal. Namun meskipun ia jelas lebih hebat dari orang kebanyakan, ia merasa kemampuannya belum layak untuk menyandang gelar master pedang. Meski begitu, ia menganggap dirinya sebagai guru yang baik karena banyak muridnya yang berhasil menjadi pendekar pedang yang sukses setelah lulus. Setelah latihan selesai hari itu, Beryl pulang ke rumah untuk makan malam bersama orang tuanya. Namun ayahnya masih bersikeras agar ia segera menikah. Ayah Beryl mencoba meminta istrinya, teman Beryl, untuk mendesak Beryl agar segera mencari istri. Tapi dia berkata bahwa hal-hal seperti ini butuh waktu, jadi tidak perlu terburu-buru. Namun dia tetap mengharapkan Beryl memberinya seorang cucu. Beryl tersedak makanannya sedikit, karena hal itu jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, apalagi karena dia bahkan belum punya pacar, dan bukan seolah-olah seorang gadis cantik akan tiba-tiba muncul di depan pintunya. Beberapa detik kemudian, terdengar ketukan di pintu, dan Beryl membukanya untuk menemukan seorang gadis cantik berdiri di sana. Dia menyapanya sebagai gurunya, dan setelah memperhatikannya lebih dekat, Beryl menyadari bahwa dia adalah salah satu mantan muridnya, Aluxia Citrus. Beryl mengundangnya masuk dan menawarkan secangkir teh agar mereka bisa saling bertukar kabar. Beryl mengingat Aluxia sebagai murid yang berbakat saat dia melatihnya dulu, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Aluxia akan menjadi komandan Ordo Ksatria Kerajaan. Lalu, Beryl menanyakan alasan kedatangannya, dan Aluxia menjelaskan bahwa sebagai bagian dari tugasnya sebagai komandan ksatria, dia harus melatih para rekrut baru. Jadi dia memutuskan untuk merekomendasikan Beryl sebagai instruktur pedang khusus. Dia bahkan sudah mendapatkan persetujuan sebagai perintah kekaisaran, jadi dia datang untuk memberitahu Beryl kabar baik itu. Beryl tidak pernah meminta untuk menjadi instruktur kekaisaran, jadi dia mempertimbangkan untuk menolak tawaran tersebut, tetapi ayahnya mengatakan bahwa orang bisa dihukum mati karena tidak mematuhi perintah kekaisaran, jadi dia tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Aluxia meyakinkan Beryl bahwa dia tidak akan dibunuh jika menolak tawaran itu, tapi kemungkinan besar dia akan menghadapi konsekuensi berat, jadi sebaiknya dia menurut saja. Dia sudah menyiapkan kereta untuk membawa mereka ke ibu kota, jadi mereka bisa berangkat sekarang dan besok, dia akan memberitahu Beryl rincian pekerjaan barunya. Beryl tidak percaya Aluxia berharap dia pergi saat itu juga, tapi ayahnya sudah setuju dengan gagasan itu, jadi dia mendoakan Beryl semoga berhasil dan menyuruhnya mencari istri saat berada di ibu kota. Bahkan, dia mengatakan bahwa Aluxia akan menjadi istri yang hebat untuk Beryl, tapi Beryl menyuruhnya berhenti mengatakan hal-hal seperti itu karena itu membuat Aluxia merasa tidak nyaman. Perbedaan usia antara dirinya dan Aluxia terlalu jauh untuk menjadi pasangan, tapi Aluxia bergumam pelan bahwa dia tidak keberatan. Bagaimanapun, Beryl tidak ingin tahu apa itu konsekuensi berat, jadi dia menyetujui tawaran tersebut dan menemani Aluxia ke ibu kota. Saat mereka duduk di dalam kereta, Beryl menyadari bahwa Aluxia masih menggunakan pedang yang dulu dia berikan padanya. Itu adalah pedang yang Beryl berikan kepada semua murid yang lulus dari dojonya, dan Aluxia telah merawatnya dengan sangat baik sejak pertama kali menerimanya. Beryl senang melihat bahwa Aluxia sangat menghargai hadiah darinya, tapi dia merasa pedang itu tidak cukup bagus untuk digunakan oleh seorang komandan ksatria sepertinya. Dia bilang Aluxia bisa menemukan pedang yang lebih baik di pandai besi manapun, tapi Aluxia mengatakan bahwa pedang ini adalah yang paling sempurna untuknya. Beryl mengira bahwa Aluxia pasti begitu terikat dengan pedang itu karena sebagai mantan gurunya, dia masih percaya bahwa apapun yang dia terima dari Beryl pasti lebih unggul, tapi menurutnya dia hanyalah seorang pendekar biasa, jadi tidak mungkin layak menjadi instruktur khusus. Saat itu juga, Aluxia angkat bicara dan berkata bahwa dia sangat bersemangat karena master pedang kampungan akhirnya datang ke ibu kota.
Beryl tidak tahu siapa yang sedang dia bicarakan, karena dia bukan orang kampungan dan jelas bukan seorang master pedang. Tapi Aluxia mengatakan bahwa dia sudah terkenal di dunia ilmu pedang. Dia telah melatih puluhan murid yang kemudian menjadi pendekar legendaris dan petualang. Jadi dia sedikit banyak adalah legenda hidup, meskipun Aluxia tidak suka dengan julukan yang didapatkannya. Beryl merasa cerita itu menarik, tapi dia yakin bahwa hanya Aluxia yang menganggapnya sebagai seorang master pedang. Tak lama kemudian, mereka tiba di ibu kota kerajaan. Jadi Aluxia menurunkan Beryl di sebuah penginapan, agar dia bisa beristirahat dan dia berkata akan menjemputnya besok pagi. Keesokan harinya, Aluxia membawa Beryl ke kastel dan memperkenalkannya kepada Ordo Ksatria. Dia memberitahu semua rekrut bahwa Beryl sangat kuat, sampai-sampai dia sendiri pun tidak akan mampu menandinginya. Jadi mereka harus merasa terhormat memiliki pria seahli itu sebagai guru mereka. Namun beberapa ksatria merasa Beryl tidak pantas berada di posisi setinggi itu, dan salah satu dari mereka terlihat sangat tidak senang dengan hal ini. Beberapa saat kemudian, Beryl sedang berbicara dengan Aluxia di lorong, dan dia memberinya ucapan selamat karena secara resmi telah menjadi instruktur khusus. Dia memberitahu bahwa Beryl hanya perlu datang melatih para rekrut 3 atau 4 kali dalam sebulan. Jadi seharusnya tidak terlalu mengganggu pelajaran biasanya di dojo. Saat itu juga, seorang gadis berlari menghampiri Beryl, dan dia begitu senang bertemu kembali dengan gurunya, sampai-sampai dia hampir tidak bisa menahan diri. Namanya Kiruni, dan dia adalah murid di dojo Beryl 2 tahun yang lalu. Beryl teringat bahwa impiannya adalah bergabung dengan Ordo Ksatria. Jadi dia senang melihat bahwa Kiruni benar-benar berhasil mewujudkannya. Meskipun Kiruni saat ini masih seorang peserta pelatihan, jadi dia masih harus banyak belajar sebelum bisa menjadi seorang ksatria sejati. Meski begitu, dia senang karena bisa berlatih di bawah bimbingan Beryl lagi, dan hal yang sama juga dirasakan oleh Aluxia. Kemudian hari itu, Beryl kembali ke rumahnya, tapi saat dia membuka pintu, dia mendapati bahwa satu lagi muridnya datang untuk mengunjunginya. Namanya Randrit, dan dia datang untuk memperkenalkan istri dan anaknya yang baru lahir kepada Beryl. Beryl senang melihat bahwa Randrit hidup dengan baik, tapi ayahnya langsung memotong pembicaraan dan berkata bahwa Beryl sebaiknya tidak usah pulang, sebelum dia juga punya istri dan anak seperti Randrit ini. Ngomong-ngomong soal Randrit, setelah lulus dari dojo Beryl, dia menjadi petualang peringkat platinum, tapi sekarang karena dia sudah punya anak, dia ingin pensiun dan kembali tinggal di desa. Peringkat platinum cukup sulit untuk dicapai, jadi Beryl terkejut bahwa Randrit rela melepaskannya begitu saja. Tapi di sisi lain, menjadi seorang petualang adalah pekerjaan yang berbahaya, jadi mungkin dia tidak ingin mengambil risiko saat dia punya anak yang harus dia jaga. Selagi berada di sini, Randrit berjanji akan melakukan yang terbaik untuk menjalankan dojo. Tapi Beryl tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan. Ayah Beryl memberitahunya bahwa karena Randrit cukup terampil, dia bisa mengambil alih sebagai instruktur, yang berarti Beryl tidak perlu tinggal di sini lagi, jadi ayahnya mengusirnya. Padahal rumah ini milik Beryl. Keesokan harinya, Beryl menjelaskan seluruh situasinya kepada Aluxia dan mengatakan bahwa dia perlu mencari rumah di kota ini. Penginapan yang dia pilih kemarin terasa terlalu mewah untuk ditinggali secara permanen, jadi dia ingin mencari tempat yang lebih terjangkau, dan Aluxia dengan senang hati membantunya mencari. Dia bertanya apakah Beryl mau tinggal di rumahnya, tapi Beryl merasa itu tidak pantas. Jadi dengan berat hati bagi Aluxia, dia menolaknya. Aluxia lalu bertanya apakah Beryl ingin makan bersamanya karena sudah waktunya makan siang, dan Beryl setuju. Jadi mereka mulai berjalan menuju restoran. Namun saat mereka sedang berjalan, seseorang memanggil Aluxia tidak tahu malu karena berjalan-jalan di kota dengan seorang pria dan memanggilnya Master tanpa ragu. Gadis itu dan Aluxia tampaknya memiliki sejarah yang tidak menyenangkan, dan gadis itu merasa tidak masuk akal bahwa seorang komandan ksatria yang bangga berkeliaran bersama pria sembarangan. Beryl mencoba menyembunyikan wajahnya agar terhindar dari konflik, tapi gadis itu ingin melihat wajahnya, jadi dia menarik peta yang menutupi wajah Beryl, dan begitu mengenalinya, dia juga memanggilnya Master. Beryl bingung karena dia tidak tahu siapa gadis itu, jadi dia mengingatkannya bahwa namanya Surena, dan bahwa dulu Beryl pernah menyelamatkannya serta mengajarinya cara menggunakan pedang. Butuh waktu bagi Beryl untuk mengingat, tapi akhirnya dia teringat pernah menemukan seorang gadis yang terluka 20 tahun lalu. Dia merawat gadis itu sampai sembuh, lalu mengajarinya cara bertarung, tapi dia tidak pernah melihatnya lagi selama lebih dari 1 dekade, jadi dia terkejut dan senang melihat bahwa Surena sekarang adalah petualang peringkat hitam. Surena meminta maaf karena tidak pernah mengunjungi Beryl selama ini. Tapi dia juga penasaran, kenapa Beryl tiba-tiba berada di ibu kota kerajaan.
Alucia menjelaskan bahwa Beryl telah ditunjuk sebagai instruktur khusus untuk Ordo Ksatria, jadi dia pindah ke ibu kota dan Alucia sedang membantunya mencari penginapan yang cocok. Namun Surena berkata bahwa dia jauh lebih ahli dalam urusan mencari tempat tinggal karena sebagai petualang, dia sudah terbiasa tinggal di penginapan. Surena dan Alucia mulai berdebat tentang siapa yang akan pergi mencari rumah bersama Beryl, dan Beryl bertanya-tanya kenapa kedua gadis itu begitu saling membenci. Tapi dengan bantuan mereka berdua, dia akhirnya berhasil menemukan penginapan yang cocok untuknya. Dia berterima kasih kepada mereka berdua atas bantuan mereka. Tapi dia meminta agar mereka berhenti bertengkar demi dirinya karena dia tidak tahan lagi mendengar teriakan. Demi menghormati Beryl, keduanya berhenti saling berdebat dan berjalan pulang dengan tenang. Beryl mengamati mereka dari jendela, dan meskipun dia tidak bisa bilang bahwa dia akan menikmati semua hiruk-pikuk kehidupan kota, dia merasa senang karena akan ada begitu banyak mantan muridnya di sekelilingnya untuk merawatnya. Keesokan harinya, Ordo Ksatria berlatih seperti biasa, dan wakil komandan, Henbridge, benar-benar mengalahkan semua orang dengan keterampilannya. Setelah mengalahkan rekan latih tandingnya, Alucia tiba-tiba membuat pengumuman dan memberitahu semua orang bahwa telah terjadi perubahan dalam jadwal. Alih-alih sekali seminggu, Beryl akan mulai melatih mereka mulai hari ini. Jadi dia mengharapkan mereka berlatih lebih keras dari sebelumnya. Beryl memberitahu mereka semua bahwa dia senang berada di sini. Tapi sebelum dia bisa memulai pelajaran pertamanya, Henbridge mendekat dan mengatakan bahwa dia punya sesuatu untuk disampaikan. Untuk menjadi instruktur khusus bagi Ordo Ksatria, Beryl harus memiliki tingkat kekuatan tertentu. Jadi dia menantangnya untuk berduel. Henbridge tidak bermaksud tidak sopan. Dia hanya ingin memastikan bahwa Beryl memang cukup hebat untuk posisi itu. Dan sebagai wakil komandan, dia berhak untuk meminta duel, jadi Alucia menyetujuinya. Beryl sangat berharap Alucia berhenti menyetujui hal-hal atas namanya. Tapi karena Henbridge sudah menantangnya, dia tidak punya pilihan selain bersiap untuk duel. Henbridge yakin bahwa Alucia hanya menganggap Beryl hebat karena dulu dia adalah instruktur Alucia saat masih kecil, tapi itu tidak berarti Beryl benar-benar pantas menjadi instruktur khusus untuk Ordo Ksatria, jadi Henbridge akan membuktikan hal itu dengan mengalahkan Beryl sekarang juga. Beryl setuju dengan Henbridge karena dia sendiri merasa tidak cukup baik untuk pekerjaan ini, tapi akan terlihat buruk bagi Alucia jika pria yang dia rekomendasikan kalah dengan mudah. Jadi dia memutuskan untuk memberikan yang terbaik melawan Henbridge. Duet pun dimulai, dan Henbridge langsung menyerang Beryl. Beryl mulai menangkis serangan-serangannya, dan dia terkesima dengan kekuatan dan kecepatan luar biasa yang dimiliki Henbridge, tapi dia tahu bahwa jika dia bisa menepis salah satu serangan dengan tepat, maka itu akan membuat Henbridge terbuka lebar, dan dia bisa mendekat untuk menyerang. Itulah yang dia lakukan, dan Henbridge terdiam tanpa kata karena dalam pertarungan sungguhan, dia pasti sudah tewas barusan. Itu dihitung sebagai 1 poin untuk Beryl. Jadi mereka berdua kembali ke posisi awal dan Henbridge mulai menyerang lagi. Beryl masih tidak percaya betapa kuatnya Henbridge, tapi semua gerakannya bisa ditebak, jadi cukup mudah baginya untuk menangkis. Henbridge menyadari bahwa dia tidak akan bisa mengenai Beryl jika tidak mengeluarkan seluruh kemampuannya, jadi dia menggunakan jurus andalannya untuk menyerang. Teknik pedang perang memiliki kekuatan yang begitu besar hingga tidak bisa diblokir atau ditangkis. Jadi seharusnya tidak ada cara bagi Beryl untuk menang kali ini. Namun, setelah Henbridge mengayunkan pedangnya, Beryl menghilang dan muncul kembali di belakangnya dengan pedang mengarah ke leher Henbridge. Dengan ini, Beryl secara resmi memenangkan duel, dan Henbridge sama sekali tidak marah karenanya. Dia justru kagum dengan keterampilan yang baru saja ditunjukkan Beryl dan meminta maaf karena telah bersikap kasar sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, Henbridge mengadakan pesta untuk menyambut Beryl sebagai instruktur baru. Tapi dia masih sangat ingin tahu bagaimana Beryl bisa mengatasi jurus putarannya yang khas itu. Beryl menjelaskan bahwa yang dia lakukan hanyalah bergerak mengikuti arah putaran Henbridge. Itulah sebabnya dia bisa berada di belakangnya, tapi melakukannya jauh lebih sulit daripada yang terdengar. Bagaimanapun juga, Henbridge menantikan pelatihan di bawah bimbingan Beryl, dan begitu pula yang lain.